Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Tabrinata dalam channel TN Media. Hari ini kita akan membahas tentang kesenian hadro di Sumatera Selatan. Sekarang sudah bersama Ustadz Hanif, Ustadz atau Hando? Hando ya. Hando Hanif ini sebagai sebagai pelatih, salah satu pelatih atau salah satu seniman hadro lah di Sumatera Selatan. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana Kak dulu perkembangan hadro di Sumatera Selatan. Baiklah ya, sebelum meluas, jadi kita tarik garis ke saya pribadi dulu, ya. Ini apa? Nata ya, di Indo Nata. Iya. Akrabnya mantap ya. Mantap, agak kemantap dikit. Nah jadi apa namanya? Untuk saya pribadi mendapatkan pelajaran hadro, khususnya pelajaran hadro atau hadro, nantilah kita ke apa namanya, asal kata hadro, disebut hadro. Jadi saya pribadi itu mulai giat belajar hadro di majelis taklim. Awalnya di wilayah Kenten sama di daerah Kuto. Nah, didapati dari beberapa guru. Yang pertama yang mengajarkan saya hadro itu Ustadz Abdurrahman Cecep. Beliau santri di Zawiyah Madinah. Kalau dulu komunitas Madinah. Ialah cikal bakal grup hadro pertama yang ada di Palembang. Yang mana dulu yang menjadi munsid itu sekarang Masya Allah jadi ulama semua ya. Munsidnya salah satunya Al Habib Mahdi Syahab, kemudian Ustadz Zaki Mubarak, dan satis yang lain ya. Dan pemukul-pemukulnya juga sekarang sudah menjadi ulama Masya Allah. Nah kita dapati pelajaran tersebut dari beberapa satis yang ada di komunitas Madinah dulunya. Di lokasinya di Veteran dulu, di Veteran. Komunitas Madinah. Komunitas Madinah. Nah jadi dulu belajar sama Ustadz Abdurrahman Cecep awal-awal. Nah Ustadz Abdurrahman Cecep ini murid dari Ustadz Imam Hanafi Banyuwangi. Nah, beliau dulu dibawa oleh Ustadz Ahmad Idris dari Ponpes Al-Fakhriyah di Jindan. Nah dibawalah ke Palembang untuk ngajar di Palembang di komunitas Madinah tadi. Itu yang anak dapat ya. Sanad belajar lah istilahnya tuh ya, sambung silsilahnya di situ. Anak belajar dari Ustadz Abdurrahman Cecep sama Ustadz Muhammad Pardi. Kalau sekarang beliau aktif jadi apa? Kiai Mardi. Bukan, Ustadz Pardi. Beliau sekarang ketua tim media Sohibul Majelis. Yang disebut ini namanya. Mungkin yang lain enggak tahu kan. Dia diam-diam itu Masya Allah guru kita. Nah jadi apa? Beliau di media sembari ngajar hadro, kita belajar sama beliau kan. Dulu belum ketemu saat Imam Hanafi belum, karena anak ini generasi yang keberapa sudah kan. Kalau generasi pertama ialah Madinah, itu hadro Madinah dari komunitas Madinah. Bahkan nah cikal bakal dari situ nyebar lah ke Sembilan Ilir, ke Ustadz Dede bin Ali, Ustadz Dailami, ke Kuto itu ya, daerah Kuto, macam-macam. Nah kita di Kenten, alhamdulillah dapat kesempatan Ustadz Imam Hanafi ini datang ke Kenten untuk ngajar lagi. Jadi istilahnya ilmu yang didapat dari Ustadz Cecep, Abdurrahman Cecep itu disambung lagi. Yang mana dulu kita cuma tahunya hadro nih yo Cecep itulah istilahnya masuk Palembang ya. Jadi dikembangkan sama beliau, bahkan yola diajak rekaman sama beliau kan diajak. Dulu grupnya di Kenten tuh Al Arafah
Al Arafah, alhamdulillah wasilah Majelis Taklim Arafah jangan sampai baca saya ini. Jadi apa? Sama kawan-kawan di sana. Anak cuma sebagai pemukul, pemukul. Yo pelan-pelan yo dipelajari lah seluruhnya kan, pelan-pelan. Pelajaran mukul itu hadro klasik. Ini tak ya? Hadro klasik itu ya kurang lebih isinya hadro 4 macam sama bass. Apa jiwang tuh bass yang besar itu. Nah itu hadro klasik. Sekarang kan seiring perkembangan zaman kan, itu hadro klasik yang kita dapat awal-awal dari guru kita Ustaz Imam Hanafi. Nah, beliau aktif jadi juri di Jawa itu kan, di Jawa festival. Sekarang masih aktif. Beliau juga salah satu tim Rihla Dakwah Habib Umar. Jadi sambil beliau rihla, beliau ngajar maulid, ngajar hadro. Karena hadro ini perkembangannya tidak lepas dari maulid. Bahkan dulu kan berkembangnya terbangan kalau di Jawa, Palembang juga hampir sama kan, nyebutnya terbangan. Di Jawa terbang nyebutnya kan. Masuknya maulid Simduduro mulai berkembang kan. Tahun berapa itu? 1918 kalau tidak salah. Habib ini ya, Habib Ali. Berarti itu pas dari majelis ini tadi yang generasi pertama itu tahun berapa itu? Kurang lebih tahun 2000-an itu. 2000-nya kurang tahu tepat, 2005 atau 2006 kisaran. Itu baru ada satu grup ialah rombongan komunitas Madinah itu. Sekarang yang ngajar-ngajar ke kami, yang ngajar-ngajar ke Jepar, bahkan banyak muridnya kan. Ngajar di beberapa pondok pesantren Palembang khususnya, Banyuasin. Cikal bakalnya dari komunitas Madinah. Baru nyampe ke majelis tadi. Majelis Hanafi. Dulu belum ketemu beliau. Nah, yang di komunitas itu beliau memang datang langsung dibawa dari Fakhriyah, dari tempatnya Habib Jindal untuk ngajar kan. Nah, datang ada beberapa jamaah majelis, ikut juga belajar. Dia kan nyebar, jadi kan nyebar dakwah beliau tadi kan. Bahkan di beberapa daerah lain juga. Di Banyuasin beliau masuk ke pondok apa Qadratullah. Anak saksi langsung itu. Ustaz Syafiq pasti tahu lah kan. Sekarang udah jadi mudir kan. Anak ketemu langsung beliau cerita, ini guru anak kata beliau. Anak ingat dulu diajak main hadro ke 16 Ilir. Cerita beliau itu waktu ngopi malam. Ustaz Syafiq Qadratullah. Mudir sekarang insyaallah. Jadi itu sekilas yang anak dapat kan. Sampailah anak pribadi belajar umur langsung SMP lah barokah majelis ya. Suka duka dalam belajar itu. Nah, kalau sekarang lemah mulai dari sound bagus. Kemudian alat ya. Kalau dulu tuh kalau ngisi hadro itu kita mikul. Mana-mana jalan ya, masjid-masjid. Ya suka dukanya itu tadi, kadang-kadang mati lampu. Mana kan jangan. Dulu di Kenten itu cuman kita punya grup Mensiko. Al Arafah itu. Ialah yang diajak Ustaz rekaman bareng dengan Komunitas Al Badar kan waktu itu. Nah, jadi apa? Diajak beliau keliling-keliling untuk ngajar kan. Diajak beliau keliling itu. Ikut pokoknya yang mana. Kemana Ustaz Hanafi? Pergi? Ikut. Nurul Arafah itu. Anak pribadi khususnya kan. Jadi apa? Alhamdulillah diajak beliau rekaman dulu kan, buat tutorial alhamdulillah. Jadi untuk yang jauh-jauh itu yang tidak bisa kita jangkau, kita kirim kaset jadi kan. Lewat dari media. Apalagi. Nah, sekarang berarti mulai dari awal lagi. Iya, benar. Mulai dari awal lagi. Jadi alhamdulillah lah sekarang hampir di setiap masjid musola di Kota Palembang itu remaja masjidnya pasti punya hadro. Alhamdulillah. Jadi anak juga mungkin lah salah satu keberkahan dari sholawat. Karena hadro ini kan yang diiringi sholawat, bukan cuman syair-syair lagu-lagu biasa itu kan. Tentunya nilai positifnya ada kan itu. Nah, kalau dari awal kata-kata hadro itu dari mana tuh? Hadro ini kan bahasa Arab ya. Bagi orang yang bahasa Arab paham biasanya.
kalau secara logonya baik itu ya artinya hadir kan, menghadir ke hati. Kalau maknawinya lagi lebih ke pengharibaan. Kita mukul hadro itu ibarat kita mukul hati gitu. Atau saat Imam Hanafi tadi kan, atau beliau. Jadi bukan cuman asik, tapi mendatangkan khusyuk itu. Karena yang disampaikan tadi soal pujian kepada Nabi kan, seperti itu. Kurang lebih itu yang disampaikan ke beliau kan. Kurang lebihnya itu yang anak tangkep. Karena beberapa tahun kemarin beliau ngadu ke studi hadro kan, bahas kita sekilas tentang hadro, yang mana yang terutama yang beliau asuh. Mungkin ada jalur masuk hadro lain kan, bisa anak dengar juga ada dari daerah-daerah kan, ada itu anak telusuri, ada beberapa pondok yang sudah ada hadro tapi agak terhambat perkembangannya. Beda dengan yang di Palembang kan, Palembang cukup signifikan ya. Hampir beriringan lah kan gitu kan. Berarti kalau kita ambil garis besarnya untuk di Sumatera Selatan ini, khususnya di Palembang, berarti dari beliau Ustadz Hanafi dari komunitas Madinah tadi. Iya, hampir sebagian besar yang mengajar ya. Ana cuma salah satu mungkin, salah satu dari sekian banyak murid beliau yang mengajar, yaitu kan Hanafi dapat ilmu dari murid beliau, baru ketemu beliau. Jadi dari komunitas Madinah itu kan banyak pemukul hadro, banyak, bahkan lu sampai ke Singapura dulu kan, mereka main ke Singapura. Terus dari murid-murid beliau itu waktu beliau balik ke Jawa ya. Nah, muridnya ini dipersilakan untuk ngajar karena memang sudah berkompeten kan. Termasuklah anak ini kan hasil dari murid-murid beliau kan. Ngajar ya. Anak pikir seperti lah. Sekarang berapa majelis, berapa sekolah yang di Kitu asuh? Yang ini ya, yang aktifnya ini sekarang di Ponpes Nurul Quran, di Ponpes Mukim Sunnah, ngelatih baru juga di situ. Karena anak ini sifatnya tak biasanya. Ustadz menghubungi anak, ini anak ada grup butuh dilatih kan. Anak sistemnya biasanya di daerah terutama kan. Kita masuk di situ ngajar, mereka bisa kita kasih ilmu yang dasar-dasar lah ya. Mungkin lebih masih banyak yang lebih hebat ya. Pelatih-pelatih yang lebih hebat, yang lebih ajib lah ya. Selesai anak tinggal kan, tapi tetap dikontrol. Jadi yang aktif sekarang karena di Palembang domisili yaitu di Nurul Quran, di Ponpes Tahfiz Nurul Quran, di Ponpes Mukim Sunnah, itu di di masjid sekitar rumah lah, ada beberapa kan. Kalau dulu asik dulu kan, mana-mana. Soalnya kalau aku ngajak agak tuh cerita kan. Soalnya sekarang ini perkembangan hadro ini luar biasanya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita sudah jingok majunya kan, tapi kalau untuk prosesnya itu belum tahu kan di kalangan ini kan. Benar-benar. Nah, itulah ngapo TN Media nih ngajak kakak untuk ngasih inspirasi lah kan, ngasih cerita tentang proses sekilas perkembangan hadro ini. Mungkin kalau lebih jauh bisa nanya langsung karena mungkin versi yang ini versi kan, versi Ana agak sedikit berbeda dengan kawan-kawan yang lain kan. Bisa jadi yang lain punya ini yang lebih detail kan. Alhamdulillah tak ya. Jadi perkembangan hadro ini Ana juga tidak nyangko kan. Kadang-kadang Ana perhatikan alat yang masuk dari jauh itu ke Palembang yang melalui Ana sebulan bisa 4 set. Berarti lah 4 grup itu ada kan? 4 grup. Nah, belum lewat yang pelatih-pelatih lain kan. Jadi bisa kita lihat perkembangannya. Nah, terbukti kemarin waktu Arba'in nih. Waktu Arba'in ada perkumpulan hadro itu kan. Perkumpulan hadro di Laskar Fakihiyah. Laskar Fakihiyah. Rumah susun. Ya, rumah susun. Itu sekitar 50 grup. Palembang itu. Palembang. Belum sesumsel. Nah, belum sesumsel. Hampir setiap ponpes sudah punya hadro. Bahkan satu pondok itu tidak ada satu grup, bisa 2 grup, bisa 4 grup bahkan kan. Ya karena kegiatan hadro ini sangat digalakkan ya anak-anak. Jadi yang senang musik, senang olah vokal ya. Biasanya anak hadro ini akan ngasih. Jadi hubungannya erat ya antara
Hadro dengan Nasid ini, alhamdulillah bisa bersinergi. Tidak ada apa, gontok-gontokan. Karena beda ininya, beda liganya kan. Tapi hampir rata-rata yang vokalnya di Palembang mana sih? Iya, itu tadi saling apa? Saling menguntungkan, Saling simbiosisnya tadi. Jadi alhamdulillah perkembangan aku tuh jingok kan. Oh ya dari SMA sudah tuh kalau MTS, dari MTS sudah ada juga. Iya, MTS. Jadi perkembangannya itu lah sudah luas kan, luas. Tapi kawan-kawan mungkin, nah ini salah satu motornya ini, salah satu motor ya. Dari apa? Dari tahun 2000-an berarti ya, merintis. Iya, sekitar tahun 2000-an. Dari tahun 2000-an. Palembangnya khususnya kan. Di Jawa itu sudah dari tahun 90-an sudah ada. Cuman juga di sana juga beriringan nama-nama juga berkembangnya ya. Berkembangnya juga beriringan. Kalau di Jawa tuh Habib Syekh, Masya Allah. Habib Syekh berkembangnya cepat. Salah satunya ya Habib Syekh pernah ke Palembang kan dulu kan. Nah, dengan datangnya Habib Syekh ke Palembang itu juga lebih lagi nih. Ini hadro dulu anggapan wong awam ya tentang hadro, ya hadro ini kayak rebana. Karena bentuknya sama. Bentuknya sama. Tadi rebana kan sama Surapal Anam. Iya, terus sama kayak Surapal Anam ya, terbangan gitu. Lembangan itu pasti ikatannya dengan maulid. Maulidnya maulid Surapal Anam, maulid berjanji kan. Nah, hadro ini berkembangnya ialah mulai maulid Simtuduror, maulidnya maulid Adiyaul Ulami. Jadi antara ya namanya syairnya tadi kan. Iya. Apa momen kita narik lagi ke zaman waktu Nabi hijrah dulu kan, dari Mekah ke Madinah, diarak tolak al-badru alaina. Disebut situ apa? Duf ya. Ada yang nyebutnya tiron, macam-macam. Yalah berubah nama Jadi hadro. Tapi tetap di brandnya itu terbangan. Kan mengukul itu terbang ya. Sangkin hatinya juga terbang. Apalagi ada segala variasi saling terbang. Itu terbangnya. Variasi terbang. Iya, sekarang juga kan lah sudah hadro, sudah bukan hadro klasik lagi. Tapi tetap yang klasik tetap jalan atau kadang disebut apa yang Banjarian atau hadromi. Muncul juga hadro klasik. Yang sebenarnya masuk alat-alat baru kan? Di hadronya ada berapa jenis itu? Kalau hadronya itu cuman hadro terbangan itulah hadro itu sesungguhnya. Bass itu juga alat tambahan, termasuklah bass besar. Tahu usaha Hanafi dulu, ana bikin bass besar itu minta pertanggungjawaban sampai beliau ditanya kiai. Iya, tidak masing-masing karena ini alat dipakai untuk ibadah, sholawat kan, sifatnya ibadah. Terus kemudian berkembang apa alat-alat marawis mulai masuk kan, kayak apa keprak, tam itu kan, tung, darbuka masuk kan, jalti. Ya karena ya dibawa baik kan istilahnya kan, cuman tetap sebagian ulama juga ada yang untuk alat-alat tambahan itu dia tidak mau dipakai. Iya, memang kecuali di luar kan, di luar apa namanya, karena kadang-kadang hilang nilai hadronya tadi, nilai menghadirkan hati pengharibaan proses sholawat tadi tetap harus dijago. Waktu kita sholawat kan kita ingat Nabi, ingat Rasulullah, bukan cuma asik kan? Itulah istimewanya sholawatan dengan hadro itu salah satunya itu. Kalau untuk sekarang berarti ada dua jenis ya? Kalau kita tarik dari ininya tadi ya dua jenis tadi, yang klasik kan atau yang Banjari lah ya, yang Banjarian ya, atau ya Banjaran kan. Bahkan kalau di Banjar enggak pakai bass dia hadro sekumpulan itu kan, dia cuma pakai hadro ukurannya yang 32 gitu. 32 diameternya, agak besar kan, mirip terbangan Palembang. Karena sanadnya hampir sama, sanad pucuknya hampir sama gitu kan. Istilahnya ya ulama yang bawanya itu kan, bukan nyobong sembarangan. Itulah tadi alat tadi jadi barokah tadi. Tidak mungkin kalau ulama tidak jadi barokah. Nah itu tadi lagi sholawat. Itu lebih sholawat. Jadi untuk kawan-kawan kalau masih bingung tentang proses perkembangan hadro di Palembang ini, bisa langsung japri Kak Hanif. Saya langsung tanya karena untuk aku kita ngelaku ke
hadro, tapi kisah-kisah di belakang itu kan nggak tahu prosesnya. Nah, itu. Kalau menurut aku itu Iya, benar-benar. Iya. Seorang yang hebat adalah orang yang tidak melupakan sejarah. Nah, Iya, itu. iya. Itu dia. Mungkin ada pesan-pesan Kak untuk Pesan-pesan untuk yang penggiat-penggiat hadro lah ya. penggiat Untuk hadro. ashab hadro, tidak jauh ashab ya, yang tua-tua juga alhamdulillah ada. Di Palembang ini khususnya ada kesenian hadro itu datang dari Jawa khususnya kan. Kemudian ada terbangan Palembang. Mari kita sama-sama beriringan pelajari seluruhnya karena kaitannya dengan Rasulullah kalau itu kaitannya kita sholawat, kita memuji Rasulullah, pasti barokah. Yang hadro semangat, yang Palembangan semangat, karena intinya sama, kita memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk kawan-kawan ya, anak pribadi bukan merasa lebih tahu tentang hal ini, tapi ini kebetulan karena Nata ini ada di lingkungan kita, kawan kita, beliau ngajak ngobrol. Sebenarnya sangat berat ini. Sangat berat karena masih banyak senior-senior yang lebih paham, lebih mampu untuk menceritakan lebih baik dan juga lebih layak untuk menyampaikan hal ini. Ana cuman sekilas apa yang Ana dapat dan juga apa yang Ana rasa selama ini. Alhamdulillah hadro ini mengiringi kehidupan Ana sehari-hari. Walaupun tidak terlalu intens, mungkin karena doa-doa dari guru-guru kita, alhamdulillah. Menak dikata ke istiqomah ni tidak. Untuk yang kita belajar istiqomah terus. Wasilah hadro itu pacak belajar menjadi taklim, dekat dengan para wong soleh, dekat dengan para ulama. Salah satunya kan itu kan. Besok kenal. Iya. Aman nak dikata ke berdakwah, oh ya kata ilmunya gitu. Ya Allah alamnya tak masih kan. Masih banyak yang lebih hebat, lebih dahsyat lagi, masya-Allah. Siap. Mungkin itu saja kawan-kawan TN Media, dan jangan lupa untuk selalu share dan subscribe channel kita. Insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang proses dakwah yang menginspirasi bagaimana tentang pendidikan dan tentunya tentang kehidupan seorang tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.